Oke, bisa kita mulai ya teman-teman. Ini sifatnya ini aja, apa namanya, santai, ini bukan kuliah ya, gitu. Saya ucapkan apresiasi sama teman-teman yang mau bangun pagi, kemudian mau menyisakan kuotanya untuk academic writing ini. Gitu, oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham gitu, langsung raise hand atau langsung nanya di chat boleh, atau menyela saya, Bu, saya mau nanya yang bagian ini saya nggak paham gitu. Nah, saya berangkat dari sini, dari sebentar. Sebelum saya share screen tentang ini kalau kalian, saya berikan pengantar dulu. Kalau kalian misalnya buka di web Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, nanti kalian lihat di bagian profil, itu nanti kalian akan menemukan visi misi dan profil lulusan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Salah satunya apa? Salah satunya kesejajaran visi fakultas dengan visi universitas terletak pada paradigma integrasi interkoneksi dalam pengembangan keilmuan. Nah, pengembangan keilmuan ini bisa kita aplikasikan atau bisa kita dapatkan dari menulis, kegiatan tulis menulis, begitu. Kemudian kalau kalian baca nanti misinya itu misalnya ini, memelihara tradisi keilmuan dan intelektual serta menumbuhkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner. Artinya apa? Kalau menumbuhkan budaya ijtihad, itu kan kita dituntut untuk berpikir. Apakah ijtihad itu hanya sebatas itu, hanya berpikir kemudian mengemukakan pendapat tanpa melalui tulisan. Nanti yang tahu hanya internal kita aja. Jadi biar ijtihad itu bisa bisa meluas, begitu. Itu perlu kita tulis biar orang lain membaca, biar menyebar ijtihad kita, pemikiran kita menyebar gitu. Kemudian yang paling pokok sekali itu ada sasaran mutunya Fakultas Usuluddin. Karya penelitian tentang integrasi interkoneksi studi keislaman dan keilmuan minimal 50%. Artinya apa? Jadi jangan galau ya teman-teman, kalian di Usuluddin ini mau jadi apa nantinya. Karena kita diberi skill menulis dari profil atau dari visi misi UIN Sunan Kalijaga. 50% itu kalau mahasiswa baru sekarang aja 500, kurang lebih ya, 400-an sekian lah. Berarti paling tidak 200 lebih mahasiswa itu harus bisa menulis. Harus menghadirkan karya ilmiah, begitu. Nah, dari situ saya pengen teman-teman itu nanti juga bisa menulis. Kemarin ada yang nanya, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kita menulis? Itu nanti akan kita bahas. Oke, saya izin share screen ya. Nah, ini. Kita nggak usah lama-lama, nanti paling 1 jam aja, kemudian boleh diskusi, tanya-jawab, gitu. Nah, sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini. Materi pada kali ini itu adalah tips dan trik menulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah itu nggak bisa hanya belajar setahun 2 tahun. Itu pun belajarnya misalnya nggak sering nulis ya.
menulis karya ilmiah itu kalau sampai terbit di jurnal, kalian bisa belajar itu ya setahun mungkin cukup, tapi itu dengan intensitas yang sering ya. Kalau kalian males-males, kita males-males itu ya nggak bisa nulis. Dan nulis itu harus terus-menerus, dia dilatih terus-menerus. Kayak misalnya main apa ya, main piano. Kalau main piano nggak keseringan gitu, cuman sekali dua kali aja itu gampang lupa. Yang perlu kita tanamkan adalah konsisten, kemudian atau istiqomah dalam bidang tulis-menulis itu. Nah, selanjutnya apa sih yang kalian ketahui tentang karya ilmiah? Berupa jurnal ya, saya langsung menunjuk ke jurnal. Kalau karya ilmiah makalah, saya pikir kemarin siapa ya yang udah ngirim makalah itu. Saya lihat sudah cukup bagus gitu, sistematikanya sudah oke lah. Tapi untuk cara dia misalnya, cara kita untuk menulis latar belakang itu memang masih perlu belajar gitu. Kalau sistematikanya sudah oke, dari pendahuluan, pembahasan itu sudah oke, sampai kesimpulan itu sudah oke ya. Nah, karya ilmiah itu atau artikel untuk jurnal ilmiah itu adalah sebuah karangan yang membahas tentang tema tertentu. Misalnya kalau kalian pengen nulis di jurnal esensia atau jurnal-jurnal di fakultas, itu ada esensia, moderasi, jurnal IAT, jurnal refleksi milik AFI, kemudian jurnal sosiologi agama, itu banyak ya jurnal itu. Itu tulisan kalian harus sesuai dengan tema. Jadi kalau kalian nulis tentang hukum misalnya, tentang hukum kemudian ya tulis aja di jurnal syariah. Kalau kalian nulis tentang ekonomi, tulis aja di jurnal ekonomi. Karena basicnya jurnal Fakultas Usuluddin itu ya jurnal pemikiran gitu, atau jurnal moderasi itu ya basicnya ya pemikiran-pemikiran moderat begitu. Tetapi ketika kalian pengen nulis pemikiran moderat tentang ekonomi, bisa diterima di Fakultas Usuluddin, di jurnal-jurnal Fakultas Usuluddin. Jadi harus sesuai tema biar nggak ketolak gitu tulisan kalian. Yang kedua, artikel dapat mengenai hasil penelitian atau studi kepustakaan. Jadi penelitian ini nggak harus lapangan ya. Kalau penelitian lapangan itu agak sedikit rumit memang. Kalian harus minta surat dari fakultas untuk melakukan penelitian. Kemudian kalian harus membuat janji sama yang akan kalian wawancarai. Kalian harus menyesuaikan waktu dengan mereka. Kemudian kalian harus minta surat di mana ya, di dekat Tugu Jogja itu ada kantor yang menyediakan surat penelitian. Begitu. Itu agak memerlukan waktu yang lama ya, tapi kalau studi pustaka, kalian mengkaji tentang buku-buku, kalian hanya cukup banyak membaca aja sih. Mana sih yang tulisan-tulisan yang belum ada yang nulis, atau kita harus nyari celah-celah tulisan yang harus ditulis gitu. Dan itu perlu membaca ya, perlu membaca. Kalau kalian nggak membaca nggak bisa. Kemudian yang ketiga, penulisan artikel digunakan untuk menyampaikan pikiran penulis terhadap realita. Jadi gagasan-gagasan kalian ini jangan cuma di kepala aja gitu. Jangan sampai kita meninggal itu nggak ngasih karya. Lihat aja Ghazali misalnya, atau pemikir Muslim lain, Abdullah Said misalnya. Dia pun kalau meninggal nggak menghasilkan karya, nggak ada karya yang dibaca, nggak terkenang itu. Begitu. Nah, atau Al-Ghazali udah meninggal kurang lebih 1000 tahun lalu, tapi karena ada Ihya Ulumuddin, makanya dia pemikirannya itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Bukunya masih ada begitu. Kemudian panjang artikel itu 3.500 sampai 7.000 kata. Jadi untuk jurnal itu hanya sekitar 15 sampai 20 lah. Itu udah termasuk abstrak sama daftar pustaka. Nanti kita akan lihat ya salah satu jurnal dan kita akan bedah begitu.
Kemudian tujuan penulisan. Nah, ini kemarin ditanya nih, ada yang nanya nih, Mas siapa ya kemarin yang nanya di WAG itu. Untuk tujuan yang pertama menyampaikan gagasan dan diajukan ke penerbit jurnal. Kemudian yang kedua, untuk didiskusikan dalam sebuah pertemuan ilmiah, seminar, atau workshop. Jadi nanti kalau di Fakultas Usuluddin itu ada yang namanya ISC. ISC itu student club ya, atau student center. International Student Conference, mohon maaf. International Student Conference. Nah, itu ada konferensi tingkat internasional. Jadi pembicara-pembicaranya internasional, nanti kita bisa ngirim tulisan ke situ gitu. Jadi kalau teman-teman itu 1 tahun sekali ya kegiatannya. Nanti kalau teman-teman pengen nulis, bisa kita bantu begitu. Ada juga USICON, konferensi internasional juga gitu. Jadi di Usuluddin ada setidaknya 2 konferensi internasional itu. Kalau di Indonesia ya sangat banyak ya, nanti teman-teman bisa nyari di Google apakah ada konferensi-konferensi gitu, atau call paper, itu akan bermanfaat. Selain menambah pengalaman, kalian juga nambah biodata diri kalian. Kemudian untuk laporan hasil suatu penelitian, ini laporan-laporan seperti skripsi, begitu ya, artikel ilmiah itu berguna untuk itu, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah. Nah, jangan sampai makalah itu hanya terbatas pada ini ya. Sayang sekali untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kalian udah mikir, tulisan kalian nggak terbit, mikirnya udah lama lagi gitu. Itu sangat sayang sekali. Kemudian untuk mengikuti perlombaan, ini juga penting. Kalau di bukan Usuluddin ya, di LPPM UIN Sunan Kalijaga itu ada beasiswa penelitian. Jadi penelitian yang kalian ajukan, proposal yang kalian ajukan kalau bagus itu dapat uang sekitar 2,5 juta untuk biaya penelitian. Gitu, itu lumayan banget, dan itu biasanya untuk 100 mahasiswa loh, UIN Sunan Kalijaga gitu. Jadi lumayan lah teman-teman untuk nambah uang saku, kemudian untuk nambah biaya hidup di Jogja kalau kalian sudah di Jogja begitu. Kemudian langkah-langkah nulis artikel. Yang pertama itu menentukan tema yang ingin ditulis. Jelas ya, temanya harus sesuai dengan jurnal gitu. Jangan sampai kita nulis nggak sesuai dengan sasaran jurnal yang akan kita submit begitu, nanti akan sia-sia. Kemudian carilah permasalahan atau keunikan dari tema yang telah Anda pilih. Caranya gimana? Cara nyari permasalahan itu salah satunya dengan membaca referensi-referensi terdahulu. Misalnya kalian pengen nulis nih, kafir dalam Al-Quran perspektif sejarah. Nah, itu kalian lihat dulu. Kalian lihat dulu apakah sudah ada yang neliti apa belum. Kalau sudah ada, kita lihat lagi. Oh, ternyata banyak ya yang nulis kafir dalam Al-Quran. Kalian lihat tuh, kalian baca di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Kalau bisa ya sampai internasional, tapi kalau memang keterbatasan bahasa kita, ya sudahlah jurnal-jurnal nasional. Oh, ternyata udah ada nih yang nulis tema kafir dalam Al-Quran, sangat banyak. Nanti kalian lihat, sangat banyak. Tapi kita lihat celahnya. Celahnya apa? Celahnya ternyata dari perspektif historis belum ada nih yang mengkaji. Nah, jadi masalahnya apa? Masalahnya atau keunikannya apa? Sampai saat ini, saya belum menemukan, jangan bilang tidak ada penelitian ya, tidak ada penelitian tentang kafir dalam Al-Quran ya. Mungkin kita keterbatasan kita dalam melihat atau mencari referensi orang yang nulis gitu. Tapi tulis saja. Sampai saat ini saya belum menemukan penelitian yang membahas tentang garis besarnya, belum menemukan penelitian ya yang membahas tentang makna kafir dalam Al-Quran begitu. Kemudian tulislah tujuan penulisan artikel. Jadi tujuannya apa?
Tujuannya misalnya kalau belum ada yang meneliti tadi, ya untuk menambah atau untuk mengisi kekosongan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Paling tidak itu tujuan penulisannya. Kemudian rumuskan beberapa ide pokok artikel dalam membentuk rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini jangan panjang-panjang ya. Maksudnya jangan banyak-banyak, cukup 2 aja. Kalau 1 mungkin terlalu sedikit ya. Paling nggak 2, jangan 3 sampai 4. Nanti kalian akan kesusahan sendiri kalau buat rumusan masalah itu 3 sampai 4. Begitu. Kemudian carilah referensi dari jurnal-jurnal mutakhir. Paling tidak 5 tahun terakhir. Kenapa harus jurnal? Kenapa tidak buku? Nah, jurnal itu biasanya lebih update daripada buku. Misalnya buku itu terbitan tahun 1990-an. Kalau jurnal itu banyak sekali jurnal-jurnal mutakhir. Kalau Pak rektor kita pengennya ya 10 tahun terakhir gitu, paling tidak 10 tahun terakhir lah gitu. Misalnya begini, analogi lain, saya tes CPNS. Kemudian saya baca-baca buku panduan tes CPNS, terbitan 2021. Dan saya belajar YouTube orang-orang yang sudah melakukan tes CPNS. Nah, itu YouTube-nya dibuat di 2021 bulan Agustus. Tesnya itu misalnya Maret. Lebih update mana YouTube sama buku? Pasti akan kita bilang lebih update YouTube, karena YouTube itu tiap hari ada pembaharuan ya. Ada di situ pengalaman-pengalaman orang-orang yang CPNS yang masih hangat, karena CPNS-nya terbitan atau CPNS-nya dilakukan bulan Maret dan bukunya itu ditulisnya terbitnya bulan Januari. Tentu pengalaman yang ada itu berarti pengalaman orang-orang tahun 2020. Sangat lebih update YouTube. Begitulah jurnal. Jurnal itu lebih update daripada buku. Tetapi buku itu perlu kita gunakan untuk referensi karena dia buku-buku sekunder, buku-buku primer begitu. Nah, kemudian pengembangan tema dikuatkan dengan referensi atau data lapangan. Jelas ya. Ini untuk pembahasannya. Selanjutnya, lakukan analisis terhadap data lapangan dan referensi yang Anda tulis. Ini sudah masuk pembahasan. Nah, dilakukan analisis. Terakhir adalah buatlah kesimpulan dari artikel yang Anda tuliskan. Kesimpulannya, kalau rumusan masalahnya 2, kesimpulannya jangan 3, jangan 1. Kalau rumusan masalah 2, berarti kesimpulannya 2. Begitu. Mudahnya mengingat begitu ya. Kemarin masih ada makalah yang rumusan masalahnya 3, kemudian kesimpulannya itu deskriptif dan dia tidak memberikan jawaban atas rumusan masalah, karena kesimpulan itu berisi jawaban atas rumusan masalah. Nanti kita akan lihat di jurnal ya. Nah, kemudian sistematika penulisan artikel. Pertama, identitas artikel dan penulis. Kedua, abstrak dan kata kunci. Ketiga, metodologi. Kemudian, ketiga, pendahuluan, mohon maaf. Keempat, metodologi. Kelima, kajian teori. 6, hasil pembahasan. 7, penutup, kesimpulan dan saran, dan 8, daftar pustaka. Oke, kita lihat yang pertama, identitas artikel. Itu judulnya jangan panjang-panjang, 5-12 aja udah cukup. Yang kedua ada nama penulisnya, tapi tanpa gelar ya, nggak usah ditulis gelar kita. Kemudian afiliasi atau lembaga yang kita bawa, misalnya kita dari pondok pesantren mana, atau kita berasal dari universitas mana, atau fakultas boleh. Kemudian alamat email kita. Oke, kita lihat, saya berikan contoh nih. Jurnal. Nah, ini adalah salah satu jurnal dari dosen kalian ya. Nah, Bu Nafis ini jurnalnya Bu Nafis ya, ini baru terbit nih tahun 2021 ini. Analisis gender atas ayat-ayat reproduksi perempuan. Ini judulnya nggak terlalu panjang, ini hanya sekitar 9 ya, sepertinya 9 kata saja. Kemudian nama dia tanpa gelar,
Selanjutnya ini afiliasi dia atau lembaga yang dia bawa. Selanjutnya ini email. Yang kedua adalah abstrak. Mohon maaf, kita lihat lagi abstrak. Abstrak itu berisi apa sih? Oke. Abstrak. Abstrak itu terdiri dari pertama, urgensi penulisan artikel. Yang kedua, metode pemecahan masalah. Dan yang ketiga, hasil temuannya. 3 itu aja dihafalin abstrak ya. Kemudian abstrak menggunakan bahasa yang singkat. Standarnya 100-250 kata aja. Jaraknya 1 spasi. Kemudian ditulis di paling akhir. Saya nanya kemarin yang ngumpulin makalah ke saya itu di grup itu siapa ya? Mas siapa ya? Ada nggak orangnya? Mas siapa? Iya, Mas Aulian ya? Oh iya, Mas Aulian, saya nanya. Anda kemarin buat abstrak itu di awal apa di akhir? Di akhir, Bu. Oke, di akhir. Berarti sudah benar ya nulis abstrak itu di akhir. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat abstraknya Bu Nafis ini. Benar nggak sih? Gitu. Yang pertama, ada urgensi penelitian. Urgensi penelitian itu bisa juga masalah yang dia angkat ya. Pentingnya penelitian dia. Nah, di samping mengalami beban reproduksi, di samping mengalami beban reproduksi yang berat, perempuan kerap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat karena siklus reproduksi yang dialaminya. Perilaku diskriminatif seperti ini tercermin dalam masyarakat pra-Islam, yang selanjutnya Al-Quran turun untuk melakukan transformasi kultural terhadap sistem patriarki itu. Nah, ini beliau hendak berbicara mentang-mentang perempuan memiliki organ reproduksi yang lebih banyak daripada laki-laki, kemudian dia diberikan beban yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Misalnya perempuan punya rahim, sehingga ada judgement dari masyarakat bahwasannya perempuan itu harus mendidik anaknya karena dia aja mengandung. Kedekatan emosional dia dengan sang anak itu sangat apa ya, lebih dekat lah dibandingkan kedekatan emosional sang ayah dengan sang anak. Begitu. Jadi mentang-mentang karena dia memiliki rahim, dia menyusui, kemudian dia mengandung, makanya dia diberikan beban berlebih. Artinya mendidik anak sebagai kewajiban perempuan saja begitu. Padahal kan tidak. Kedua, metode pemecahan masalah. Tulisan ini merupakan kajian kritis atas ayat-ayat tentang reproduksi perempuan dalam perspektif gender ini. Dia coba selesaikan dengan perspektif gender ya. Kemudian rumusan masalahnya ada 2. Kita lihat ya. Pertama apa? Bagaimana pemahaman ayat-ayat reproduksi perempuan dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana bentuk transformasi kultural Al-Quran terhadap diskriminasi gender yang berkaitan dengan sistem reproduksi perempuan. Berarti kalau dalam rumusan masalahnya 2, nanti kita akan lihat jawabannya juga 2 nih. Hasil penelitian. Hasil penelitiannya yang pertama, mana sih yang pertama nih? Tulisan pertama. Oke. Oke, dia tidak memakai kata. Oh ya, ini pertama. Pertama, Al-Qur'an telah membicarakan berbagai bla 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 bla. Kemudian kedua, ketika merujuk kepada kebudayaan Arab pra-Islam, nah, di sini ada hasil. Jadi kalau orang itu ya, kalau kita nulis di jurnal, karena orang yang nulis di jurnal itu banyak ya, reviewer itu nggak baca teks kalian, nggak akan baca. Ini kan 19 halaman ya, nggak akan dibaca itu 19 halaman itu. Dia akan baca ini aja. Nah, abstrak aja.
dari abstrak kita sudah bisa menentukan ini tulisan layak atau tidak. Jadi ini adalah kunci dari tulisan kita, abstrak itu. Jadi kemarin Mas Aulian ngirim misalnya makalah. Saya nggak perlu baca semua itu. Saya seharusnya sudah bisa menentukan ini bagus apa enggak udah dari abstrak itu gitu. Intinya begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah abstrak kita lihat lagi. Oke, sebentar. Setelah abstrak ada pendahuluan. Nah, pendahuluan artikel ilmiah berisi tentang latar belakang, masalah boleh, dengan tema yang diangkat. Pendahuluan berisi literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema. Yang ada keterkaitan dengan tema ya, kalau nggak ada keterkaitan nggak usah dimasukin di situ. Literatur itu ya tulisan-tulisan orang terdahulu, itu namanya literatur. Kemudian harus dituliskan permasalahan yang diangkat dan hipotesisnya. Jadi sudah ada hipotesis di situ. Hipotesis itu apa sih? Hasil penelitian, tetapi memang kalian belum meneliti, tetapi hasilnya sudah ada, paling tidak terlihat di situ. Kemudian tidak terlalu panjang, harus mengantarkan pada pembaca. Kemarin Mas Aulian itu ngirimkan makalah, tapi ya Mas, berapa? Tidak ada satu halaman ya, sepertinya pendahuluannya. Paling tidak 1 halaman, 2 halaman, atau 1,5 lah, boleh. Bergerak dari umum ke khusus. Jadi kita ngomong dulu umum, kemudian kita mengerucut ke penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya dituliskan tujuan artikel. Mari kita lihat punya Bu Nafis. Mohon maaf ganti-ganti screen ya, karena kita memang sekalian biar nggak ngawang. Tidak apa, Bu. Oke, kalian boleh ini ya, kalau misalnya pengen bertanya boleh. Apa ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau ada yang ditanyakan? Oke, Mbak Tamia Ningsih. Oke, silakan Mbak. Ya Ibu, jadi kemarin kan karena ada tugas juga suruh kayak meresum jurnal atau makalah gitu. Terus dicari itu rata-rata yang saya lihat abstrak dari beberapa jurnal itu kebanyakan pakai bahasa Inggris sih Bu. Itu bagaimana ya? Padahal isi jurnalnya itu sebenarnya bahasa Indonesia tapi abstraknya bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Sebenarnya punya Bu Nafis ini ada 2 abstrak ya. Ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris. Nah, ini untuk memudahkan pembaca ya sebenarnya, apalagi jurnal yang kita submit itu bukan jurnal-jurnal internasional, misalnya jurnal-jurnal nasional aja. Nah, untuk memudahkan pembaca ya sudah kita kasih ada yang versi bahasa Indonesia, ada yang versi bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris ini bertujuan untuk apa? Karena jurnal kita mungkin ada yang baca itu orang-orang internasional ya, orang-orang yang hanya tahu bahasa Inggris. Jadi karena abstrak ini adalah yang bagian penting dalam jurnal, orang membaca ini sudah tahu isi, maka ya sudah yang diinggriskan yang ini aja, itu nggak apa-apa. Atau yang kedua itu karena ada beberapa jurnal yang mengharuskan kita itu untuk menulis abstraknya ya udah bahasa Inggris aja. Nggak usah pakai bahasa Indonesia. Atau harus 2 bahasa, begitu. Itu adalah ketentuan jurnal masing-masing. Nanti kalau kalian buka jurnal, misalnya, kalian buka nih jurnal esensia atau jurnal refleksi, nanti kalian lihat tuh template-nya. Ketentuan abstrak itu pasti ada. Oke, selanjutnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih sudah dipahami ya Mbak. Selanjutnya ke pendahuluan. Pendahuluan itu bergerak dari umum ke khusus ya. Ini dia berbicara dulu umum.
secara biologis perempuan dan laki-laki memiliki fungsi reproduksi yang berbeda. Ini umum ya, sangat umum, dia belum ngomong bagaimana sistem reproduksi atau fungsi reproduksi di Al-Qur'an ya. Organ reproduksi perempuan lebih banyak dan fungsinya lebih kompleks daripada organ reproduksi laki-laki. Perempuan mengalami menstruasi, proses pembuahan, dan seks, hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki hanya membuahi dengan spermatozoa. Jelas fungsinya berarti lebih banyak perempuan. Fungsi reproduksi perempuan lebih banyak daripada laki-laki disebabkan karena secara alamiah perempuan memiliki organ reproduksi tersebut. Nah, ini mohon maaf ya, bukan kita akan membahas yang jorok-jorok, tetapi nanti ada pembelajaran gender di semester 3 atau 4 yang itu ya pembahasannya seperti ini gitu. Jadi ini bukan hal yang tabu. Nah, ini bergerak dari umum. Kemudian yang kedua, Mbak Nafis atau Bu Nafis berbicara tentang masalah. Masalahnya apa? Ternyata dari sistem reproduksi itu, banyaknya sistem reproduksi itu ternyata menghasilkan sebuah masalah di dalam masyarakat. Masalahnya apa? Diskriminasi, seperti yang saya bilang tadi. Mentang-mentang perempuan itu punya rahim, kemudian 9 bulan 10 hari, dia harus bersama anak kemana-mana. Jadi beban mendidik itu hanya ada di ibu. Selain itu, pada ranah domestik, harapan-harapan masyarakat juga menginginkan perempuan itu harus bekerja di ranah domestik, menyetrika, mencuci, memasak, begitu. Nah, pekerjaan domestik yang berat tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi. Jadi ada klaim fungsi reproduksi yang alamiah itu kemudian ditarik ke diskriminasi terhadap perempuan. Itu menjadi masalah di masyarakat. Nah, itu masalahnya ya. Kemudian yang ketiga, gambaran umum masyarakat Arab. Nah, ini sudah masuk gambaran umum sekaligus sudah masuk pada teks-teks Al-Qur'an. Jadi sudah bergerak ke khusus ya, teks-teks Al-Qur'an tentang ayat-ayat reproduksi. Selanjutnya, nah, dalam pendahuluan harus ada referensi kajian sebelumnya atau literatur sebelumnya yang berkaitan dengan tema ya, yang tidak berkaitan dengan tema nggak usah dimasukkan. Nah, ini yang berkaitan dengan tema. Paling tidak kajian mengenai sistem reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an sebelumnya telah melahirkan beberapa kecenderungan kajian. Yang pertama ini tulisannya Nur Rofiah dan Ina Salma tentang ayat-ayat kesehatan reproduksi dalam Al-Qur'an yang ditinjau dari segi tematik dan konseptual. Kemudian yang kedua, reproduksi tulisannya Laode Angga, reproduksi perempuan dalam perspektif hukum Islam. Ini sebenarnya sudah ada yang meneliti kan sebelumnya tentang organ-organ reproduksi, tetapi Bu Nafis mengambil celah. Celahnya apa? Dia menggunakan perspektif gender. Jadi berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya tujuan penulisan. Nah, ini cukup simpel. Kajian dalam tulisan ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan kajian-kajian sebelumnya. Hanya melengkapi saja. Hanya melengkapi berupa kajian kritis. Dan kemudian di sini ditambahkan juga rumusan masalahnya. Oke, nah ini cuman sekitar 2 halaman ya, atau 1,5 lebih lah. Pendahuluan ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti pun kalau kalian nulis skripsi nggak usah banyak-banyak, 3-4 cukup. Pendahuluan, nggak usah sampai 7, 10, hanya untuk nulis pendahuluan atau latar belakang itu tadi. Oke, selanjutnya sebentar, mana ya? Selanjutnya setelah pendahuluan ini, metodologi.
Di pendahuluan apakah ada yang ditanyakan? Agak susah memang nulis pendahuluan itu. Karena itu termasuk juga inti ya. Jadi sebelum kita nulis itu kita harus berpikir tentang masalahnya apa. Kalau nggak ada masalah, ngapain kalian nulis? Nggak ada masalahnya. Begitu. Kemudian metodologi. Metodologi itu ya kajiannya kalau kita ya kualitatif sama kajian pustaka gitu, bukan kuantitatif. Kuantitatif itu yang menggunakan angka-angka itu biasanya misalnya matematika, penelitian di bidang matematika, ekonomi, kemudian tarbiyah, mungkin juga pakai angket, pakai angka-angka. Kalau kita kan kualitatif biasanya. Sebagai panduan, nah metodologi itu sebagai panduan dalam mencapai tujuan penelitian, kemudian memaparkan cara yang dilakukan dalam memperoleh data, melakukan teknik sampling, serta menentukan instrumen untuk pengumpulan data, menguji keabsahan sumber data, dan menggambarkan proses pengelolaan analisis data. Oke, kita lihat di metodologi pembahasan. Nah, untuk menganalisis data. Nah, ini kan data-data lapangan nih, data-data lapangannya Bu Nafis nih. Nih data-data lapangan. Lapangannya Bu Nafis itu apa? Lapangannya Bu Nafis ya Al-Quran itu dijadikan sebagai lapangannya, tetapi biasanya disebut sebagai kajian pustaka, tetap kajian pustaka. Nah, ini data-data lapangannya, menstruasi dalam Al-Quran, pembuahan dalam Al-Quran, nah, konteks historis ayat-ayat reproduksi dalam Al-Quran. Nah, untuk metodologi itu digunakan untuk menganalisis. Ini sudah masuk analisisnya ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kajian teori. Bu Nafis pakai teorinya gender ya. Jadi dia jelaskan dulu teori. Kelihatan nggak ini teman-teman? Nah, Bu Nafis pakai kajian teori. Jadi kajian teorinya ditulis di awal nih. Untuk menganalisis data-data lapangan. Gender sebagai teori, alat untuk memahami ketidakadilan gender. Dan teori gender, jadi dia menggunakan teorinya Mansur Faqih. Menurut Mansur Faqih, nah ini ditulis di awal nih. Sudah masuk pembahasan tapi di bagian awal kajian teorinya. Biar nanti sebelum masuk ke data lapangan, kita sudah tahu nih, Bu Nafis ternyata menggunakan teori gender. Nah, bangunan teori gendernya itu gimana? Menurut Mansur Faqih, sebelum memahami gender sebagai teori, perlu memahami gender sebagai konsep. Nah, secara konseptual, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Bu Inayah, bahwa gender merupakan bla bla bla. Baru teori ini nanti akan digunakan untuk apa namanya? Untuk analisis data lapangan. Teori digunakan untuk analisis data, benar ya? Untuk dibandingkan dengan data yang ada di lapangan. Kemudian ketika peneliti melakukan elaborasi teori, maka bisa jadi bisa menjelaskan teori baru. Menjelaskan teori baru ya. Teori yang baru ini levelnya S3 ya kalau ini ya. Menghasilkan teori baru itu S3 levelnya. Kalau kita masih S1 ya cukuplah untuk menganalisis. Ini ada chat nih di sini sebentar. Oh izin Bu, share screen Bu Nafis nggak kelihatan. Oke, mohon maaf ya. Harus satu-satu ya kalau share screen nih. Nah ini teorinya yang Bu Nafis pakai nih. Ini ditulis di dalam pembahasan ya untuk nanti menganalisis data-data lapangan yang ada. Nah ini beliau menggunakan teorinya Pak Mansur Faqih, kemudian bunyi teorinya gimana sebelum dia masuk pada data lapangannya dan juga analisisnya. Oke, selanjutnya nih
tentang hasil penelitian. Hasil penelitian berisi data lapangan yang diperoleh di lapangan. Kemudian analisis dengan membandingkan teori, dituliskan dengan data lapangan. Kemudian penulis dapat memberikan tanggapan sendiri. Jadi kita boleh ya memberikan tanggapan sendiri. Gitu misalnya setuju atau tidak setuju atau tanggapan-tanggapan yang lain itu boleh. Hasil yang diperoleh harus mampu menjawab rumusan masalah serta hipotesis. Hasil dan pembahasan berisi tentang sistematika penulisan disesuaikan dengan hasil yang telah disesuaikan. Pembahasan dalam analisis dapat dilengkapi dengan tabel atau gambar. Setiap data yang dipaparkan dianalisis dalam bab ini. Kemudian alurnya berbeda dengan alur latar belakang tadi ya atau pendahuluan. Kalau ini alurnya dari khusus dulu menuju ke umum. Ini terakhir, nanti baru kita lihat punya Bu Nafis. Kesimpulan itu berisi jawaban dari rumusan masalah yang ditulis. Secara deskriptif boleh, terus kemudian pakai angka, pakai nomor boleh 1, 2 gitu. Atau pertama, kedua. Yakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis ada hasil temuannya. Kemudian saran. Saran itu biasanya ditulis ya. Nanti kita lihat punya Bu Nafis. Oke, daftar pustaka harus ada sumber primer. Sumber primer kalau dia pakai data-data lapangan ayat-ayat menstruasi dalam Al-Qur'an berarti data primernya ya Al-Qur'an itu dan ayat-ayat tentang reproduksi. Kemudian data primer terkait dengan teori yang dia gunakan, dia pakai teorinya gender, Mansur Fakih, berarti buku itu harus digunakan. Kemudian jurnal 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Oke, ini terakhir nih dari Bu Nafis. Kita lihat ya. Nah, ini data lapangannya, ayat-ayat reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an. Data lapangan itu data pustaka itu tadi ya. Apa saja ayat-ayatnya? Nih banyak nih, seks dan pembuahan, kemudian kehamilan, melahirkan, menyusui. Nah, kemudian konteks historis ayat-ayat reproduksi. Nah, itu kan ayat-ayat tadi itu kan bergerak dari khusus dulu, khusus. Sudah masuk nih ayat-ayat reproduksi. Kemudian konteksnya gimana? Ini umum nih konteks ayat-ayat reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an. Nah, selanjutnya kalau sudah nemukan konteksnya di masa lalu, di masa Nabi, kemudian ini nih. Ini analisisnya. Analisis gender atas ayat-ayat reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an. Nah, ini sudah mengaplikasikan teori gender untuk membaca ayat-ayat reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ini boleh masuk pendapat dia di sini boleh. Nah, terakhir adalah penutup. Penutupnya berisi apa? Jawaban dari rumusan masalah, hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Ini kan tadi ada 2 rumusan masalahnya. Jawabannya 2. Pertama, Al-Qur'an telah membicarakan persoalan perempuan, termasuk di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem reproduksi mereka. Setidaknya terdapat 5 siklus reproduksi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, nah, ini jawaban yang kedua. Ya udah cukup 2 aja. Begitu. Kalau saran ya misalnya sarannya begini, penelitian yang kami lakukan masih banyak kekurangan. Apabila nanti ada penelitian selanjutnya, kami sangat terbuka atas penelitian-penelitian terbaru terkait dengan tema ini gitu. Itu cukup, atau saran-saran yang lain boleh. Kemudian referensi ini beliau menggunakan 1, 2, 3 yang saya birukan itu jurnal ya. 4, 5, 6, 7 jurnal. Setidaknya ada 1/3
jurnal yang dia gunakan, kemudian referensi-referensi primer, ini primer, referensi primer. Kemudian yang lain bisa sekunder ya. Sekunder itu misalnya tulisan-tulisan orang lain terkait dengan tema. Bu Inaya, ini teori gendernya dia gunakan juga. Nah, kemudian buku-buku yang lain. Nah, itu adalah kerangka jurnal ya. Kerangka jurnal, paling tidak teman-teman sekarang sudah sedikit mengetahui bagaimana cara menulis jurnal, kemudian kerangka-kerangkanya, sampai pada penutup. Oke, sudah 50 menit ternyata saya berbicara. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, Bu. Izin bertanya. Mas Hafid ya? Iya, Bu. Oke, silakan Mas Hafid. Masih ada Jadi waktu 10 menit. Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Kan saya nih belum pernah buat makalah gitu, Bu. Belum pernah buat kayak ya karya ilmiah itu belum pernah, Bu. Jadi kalau baru mau memulainya tuh bagaimana, Bu, caranya? Yang saya bingungkan, Bu, cara menentukan kata-katanya gitu, nah, Bu. Gimana cara menentukan kata-katanya sehingga bisa membahas apa yang kita pikirkan gitu. Oke. Pertama, memang kalau untuk penulis pemula, kita harus banyak baca. Saya bilang tadi, kita harus banyak baca. Kalau kita nggak banyak baca, kita itu nggak bisa menemukan ide. Gitu. Jadi intinya banyak baca, banyak referensi gitu. Ketika kita sudah mempunyai ide, kemudian gimana kita menuliskannya gitu kan? Sebenarnya tulis saja ide itu, kita nulis aja lah sembarang gitu. Untuk pemula tuh begitu, nulis aja sembarang. Nanti per hari itu di apa namanya, diedit. Yang pertama yang kita tentukan itu masalah, bukan judul ya. Kalau mau nulis karya ilmiah itu masalah dulu. Masalah. Misalnya gini, gerakan fundamentalisme di Indonesia atau gerakan radikalisme di Indonesia itu sudah mulai menjamur. Itu kan masalah. Apa menjamurnya gerakan radikalisme di Indonesia? Itu masalah. Dan itu perlu dikaji misalnya dari perspektif kenapa sih kemudian orang-orang Indonesia ini banyak yang ngebom misalnya, mengebom gereja. Apa sih yang menjadi masalah di situ? Kenapa sampai orang-orang Indonesia itu mengebom gereja? Apa yang salah? Apa yang kurang? Itu masalah yang perlu kita teliti. Ternyata salah satu sebabnya ini adalah budaya takfiri atau budaya saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Atau budaya yang itu identifikasi masalahnya ya. Atau budaya orang-orang sekarang yang misalnya menganggap agamanya paling benar. Begitu. Dan agama lain itu salah. Nah, begitu. Jadi yang penting kita punya masalah dulu, masalah yang akan ditulis, kemudian tulis saja, sembarang. Awal-awal menulis itu begitu, sembarangan aja lah ditulis. Apa yang ada di kepala kita itu ditulis saja dulu. Nanti masalah hasil, kemudian masalah yang lain itu terakhir saja. Kalau memilih kata-katanya itu ya kita nggak usah ngomong dulu, kita harus pakai bahasa baku nih. Kita harus pakai bahasa ragam ilmiah, nggak usah dulu. Tapi bahasa diri sendiri dulu, bahasanya Mas Hafid aja dulu dituliskan gitu. Baru nanti checking itu terakhir aja. Oh ini bahasanya baku, ini tidak baku.
ini bahasanya pantas, ini tidak pantas, tepat dan tidak tepat. Itu nanti. Yang penting sekarang yang kita lakukan adalah ya udah nulis-nulis aja dulu gitu. Itu. Dan banyak orang kadang ini ya, tidak bisa mengungkapkan ide dia melalui berbicara. Banyak yang bisa mengungkapkan ide dia dari menulis. Justru begitu. Ada teman saya itu dosen di UMY, dia susah sekali padahal dia dosen. Susah sekali berbicara atau speaking depan mahasiswanya. Tetapi tulisan-tulisan dia sangat bagus begitu dan banyak. Baik jurnal nasional maupun internasional. Nah, itu apa ya? Berbeda-beda ya setiap orang, ada yang vokal dalam ngomong, ada yang lebih vokal dalam nulis begitu. Kalau omongan ini kan misalnya saya ya, omongan saya ini ya sudah, kalau sudah selesai ya sudah, tapi kalau tulisan kan bisa dibuka lagi sama orang gitu. Itu dari saya, mungkin ada yang lain, cukup Mas Hafid? Apa ada pertanyaan lagi? Intinya pertama kali kalau mau nulis itu pakai bahasa kita dulu ya, Bu ya. Iya, Di pakai. akhir nanti baru dikoreksi mana yang harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan lain-lain. Iya, benar-benar tulis aja dulu ide-ide Mas, bahasa-bahasa Mas kayak gitu. Yang nggak baku nggak apa-apa gitu. Yang penting tulis aja gitu. Keburu lupa. Kalau kita harus cekin dulu nih KBBI. Apa ini bahasa baku apa enggak gitu. Ini bahasa yang tepat apa enggak. Keburu lupa Mas. Nggak jadi nulis nanti. Idenya udah hilang duluan. Oke, gitu ya. Tuh teman-teman yang lain? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Izin bertanya, Ibu. Oke, Mbak Rauza, silakan Mbak Rauza. Ini untuk tata cara mengupload di kayak semacam website jurnal gitu. Itu gimana, Ibu? Oke, terima kasih. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang terakreditasi dia pakai sistem OJS ya. Jadi kita masuk dulu di web mereka, kemudian kita masuk di OJS-nya, kemudian nanti apa syarat-syarat yang dia inginkan, misalnya artikelnya, kemudian email kita dan lain-lain itu langsung saja dimasukkan. Nanti ada sistem OJS-nya. Tetapi kalau jurnal-jurnal misalnya, kalau kan ada ya jurnal-jurnal yang terakreditasi dan tidak begitu. Sistem teman ya, sistem teman biasanya juga banyak nih. Ini enak untuk penulis-penulis pemula, nggak harus tulisan yang bagus-bagus banget karena sistemnya sistem teman gitu. Kalau sistem teman biasanya ya kita emailnya langsung aja email ke jurnal kita gitu. Ya udah via email aja, nggak perlu pakai OJS. Itu kalau sistem jurnal yang belum OJS ya. Begitu Mbak. Jadi nanti teman-teman bisa buka web jurnal, kalian coba-coba begitu. Kalian lihat template-nya, kemudian coba-coba untuk masukin aja. Masukin tulisan di situ. Namanya submit ya. Bisa langsung dikoreksi, bisa tidak begitu. Kadang perlu waktu untuk, biasanya kalau ditolak ya diberitahukan via email karena kita ngasih emailnya gitu. Oke, silahkan Mbak Ilda. Ya, terima kasih Bu Nurti. Ibu, saya mau tanya tentang footnote atau catatan kaki ya. Selama ini kan saya ada pernah membaca beberapa jurnal, beberapa artikel. Lah di situ itu ada yang footnote-nya itu berupa kayak referensi itu ya, ada yang berupa penjelasan dari yang di footnote-in itu tadi. Lah pertanyaan saya, jadi sebenarnya footnote itu fungsinya untuk apa saja dan bagaimana cara penulisannya? Terima kasih. Oke, untuk footnote, kadang-kadang memang orang nulis footnote itu nggak cuma referensinya aja ya, maksudnya bukunya apa gitu. Dia tambahkan tulisan-tulisan yang penjelasan dari, misalnya begini, tulisan
Al-Quran. Saya pakai Word ya. Bentar. Pakai Word biar... Tapi kok nggak ada ya Word-nya. Oke, sebentar. Pakai punya Bu Nafis tadi aja. Nah, ini. Nah, ini punya Bu Nafis. Footnote-nya, cara penulisannya begini. Nama orang dulu, ini cara penulisan dulu ya. Ini nama orangnya, tidak dibalik ya namanya, tidak dibalik, kemudian judul bukunya. Kemudian kenapa ada titik-titik 3 seperti ini? Ini adalah footnote atau buku yang sudah tertulis di atas. Kalau sudah tertulis di atas, nggak usah ditulis lagi lengkap ya. Yogyakarta, kemudian penerbitnya, kemudian tahun berapa gitu. Tapi cukup begini. Cukup kasih titik 3, kemudian halamannya, kemudian titik lagi, kemudian halaman berapa. Nah, kita lihat yang lain. Nah, ini pun begitu, sama. Tidak dibalik ya penulisannya. Nah, ini dia pakai ibid juga, boleh pakai ibid. Tapi kalau di kita kayaknya tidak ada sistem ibid. Sudah tidak ada sistem ibid ya. Nah, ini Bu Nafis tidak hanya menjelaskan tentang judul bukunya, tetapi dia beri penjelasan di bawahnya. Nah, penjelasan ini berfungsi untuk menjelaskan, kalau kita jelaskan di atas lagi mungkin akan menambah apa ya? Ini kita lihat. Ini footnote halaman 44 ya. Footnote ke-44. Secara sosiohistoris, Al-Quran muncul dalam kebudayaan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Ini merupakan realitas dari peradaban patriarki ketika itu. Kemudian, Bu Nafis memberikan penjelasan yang lebih. Kenapa Bu Nafis nggak jelaskan di sini? Mungkin kata Bu Nafis ini hanya sebuah bacaan aja sih untuk memperdalam pengetahuan kita tentang realitas patriarki pada saat itu, begitu. Ini berfungsi untuk penjelasan kalimat sebelumnya ini. Kalau ditulis di sini mungkin terlalu penuh lah gitu, atau ini hanya pembahasan umum lah, pembahasan umum masyarakat pada waktu itu, begitu. Kemudian fungsi tulisan tambahan pada catatan kaki ya. Kemudian yang kedua, fungsi catatan kaki itu apa? Fungsi catatan kaki itu kita kan nggak mungkin ya nulis itu tanpa catatan kaki. Nah, saya lihat beberapa makalah mahasiswa masih ada yang nggak pakai catatan kaki. Kalian ngomong dari sini Arab, dari masa pra-Islam sampai masa awal Islam merupakan hal dasar untuk mengetahui kelahiran dan pertumbuhan sebuah moral dari pesan Al-Quran. Nah, kalian ngomong kayak gini, itu kalau kalian ngambil di buku, tulis saja di buku apa yang kalian gunakan. Tapi jangan plek ya di buku itu, meskipun buku itu ngomong tentang ini, tapi jangan plek. Kalau plek itu sudah plagiat. Kita parafrase lah, kita belajar parafrase, belajar menambah kata, intinya kayak gitu. Nah, kalau kita nggak pakai catatan kaki ini, maka kita dituduh plagiat. Misalnya ada mahasiswa nulis tanpa catatan kaki. Lah, kamu dapat dari mana omongan-omongan seperti ini? Saya nggak percaya omonganmu. Kalau cuman kasarnya begitu ya. Kalau cuman omonganmu saya nggak percaya gitu. Kamu dapat dari buku mana? Nah, ini untuk memperkuat argumen kita di dalam tulisan ini begitu. Itu salah satu fungsi catatan kaki. Oke. Cukup Mbak Ilda. Mbak Ilda? Iya, Ibu, cukup. Terima kasih. Oke, sudah jam 9. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya janjinya 1 jam ya, karena teman-teman ada yang mau kuliah ya. Siapa sih yang mau kuliah kemarin?
Saya Bu, Oke, paket Mas. bahasa Arab. Oh ya, Mas Hafid. Mohon maaf ya, Mas Hafid, mengganggu waktunya. Ada pertanyaan lagi terakhir atau close statement dari teman-teman? Oke, kalau tidak, terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan kuota. Untuk pertemuan mendatang, insya Allah saya hadirkan Bu Nafis langsung. Beliau pernah ke luar negeri, gara-gara tulisan juga. Nanti kita akan kenal lebih jauh. Mungkin dosen-dosen kalian juga ya Bu Nafis itu. Tapi kita perlu lebih dekat mengenal tulisan beliau. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Izin bertanya. Bu, Iya, silahkan. recordernya ini Ibu kirim kemana nanti Bu? Soalnya ada teman-teman yang nggak ikut pengen tahu pembahasan di sini. Oke, maaf ya teman-teman, saya tuh sebenarnya enak sih kalau banyak orang, cuman biar intens aja. Nanti saya upload aja ya di YouTube tim IT FUPI ya. Jadi YouTube-nya fakultas ya. Nanti saya share linknya deh. Baik Bu. Kalau saya kirim ke WA sepertinya nggak ini ya, nggak memungkinkan ya, terlalu besar mungkin. Bu, Oh iya, Mas kalau boleh, Aulian. sama Silakan. minta apa materi yang hari ini Bu di-share di grup biar dipelajari kembali. Oke, nanti akan saya share. Mas Hafid, kalau misalnya keburu nggak apa-apa izin begitu ya, besok-besok lagi kalau misalnya jamnya agak molor, Mas Hafid ada waktu kuliah, silahkan izin ya. Baik Bu. Izin live nggak apa-apa. Oke, Ya. saya share di grup ya nanti. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Mungkin tidak bermanfaat dalam waktu dekat, semoga bermanfaat dalam jangka panjang. Begitu ya. Amin. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat kuliah ya teman-teman. Terima kasih. Saya tutup ya. Ya Bu. Terima kasih juga Bu. Terima kasih. Ya.